Berapa banyak teman yang Anda punya saat ini? Berapa banyak orang yang bisa dibilang dekat dengan Anda saat ini? Jika Anda mempunyai lebih dari cukup, jaga dan syukurilah orang terdekat Anda selagi masih bisa. Jika Anda merasa tidak mempunyai orang yang dekat dengan Anda, maka bertahanlah dan tetap berjuang di jalan Anda sampai dunia mengirimkan orang yang tepat untuk Anda. Kita pastinya tidak mau orang yang dekat dengan kita untuk mengkhianati kita. Namun kita pasti pernah mengalami di mana kita merasa terkhianati oleh orang yang kita percayai. Entah itu pada hal kecil seperti kejadian sehari-hari yang membuat kita kecewa, sampai hal besar yang berhubungan dengan janji dan komitmen. Apabila menyangkut hal besar yang dilanggar, itu akan berdampak besar juga pada mental dan pikiran kita. Hal yang paling parah adalah ketika kita tidak bisa pulih dari sebuah pengkhianatan oleh orang yang dekat dengan kita. Setiap orang pasti mempunyai pengalaman masing-masing, termasuk Anda juga. Jadi, apabila ditanya adakah sebuah luka yang belum sembuh dari sebuah pengkhianatan masa lalu, bagaimana jawaban Anda? Atau mungkin bukan di masa lalu, namun di masa sekarang. Anda sedang merasa kesal dan kecewa karena tindakan orang lain yang membuat Anda mempertanyakan kehidupan. Anda mempertanyakan kenapa hal itu menimpa Anda. Apa salah Anda? Apakah Anda pantas untuk menerima kenyataan yang Anda hadapi sekarang? Tenang saja, di sini kita bersama mempelajari bagaimana kita bisa mengobati luka tersebut. Kita akan membahas bagaimana cara menghadapi orang yang telah mengkhianati kita dengan sudut pandang stoikisme. Kita juga akan membicarakan kenapa orang bisa sampai mengkhianati orang lain, dan juga akibat dari tindakan tersebut. Kita di dunia ini mempunyai tujuan untuk mendewasakan diri. Siapa dari Anda yang takut akan tumbuh dewasa? Setidaknya kita semua pernah dalam satu fase di hidup kita takut akan menjadi dewasa. Karena kehidupan dewasa sangatlah jauh berbeda dari kehidupan masa kecil. Kadang orang-orang terdekat kita bisa lebih berbahaya daripada musuh kita sendiri. Banyak orang yang tidak segan-segan untuk meninggalkan nilai moral yang baik hanya untuk mengejar suatu keuntungan pribadi. Anda tidak boleh takut untuk menjadi dewasa. Yang harus Anda lakukan adalah belajar bagaimana menjadi orang dewasa yang bijak, sehingga Anda bisa membela diri dari orang-orang yang berwatak zalim dan menghindari menjadi orang yang zalim juga. Bagaimana caranya? Cara paling efektif yaitu dengan dipertemukan dengan orang yang zalim. Dengan begitu,
Anda akan mempunyai pengalaman dan bisa merasakan bagaimana pahitnya ketika kita dizolimi atau dikhianati. Ketika seseorang dipertemukan langsung dengan sebuah pengkhianatan, maka orang itu mempunyai dua pilihan: tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan, atau belajar dan bangkit menjadi lebih baik. Apa yang Anda pilih? Kebanyakan orang tidak tahu bahwa mereka mempunyai dua pilihan tersebut. Kebanyakan akan jatuh dalam pilihan pertama dan mungkin tidak keluar dari dalamnya, yang kemungkinan akan menumbuhkan dendam pribadi dan mengubah orang itu menjadi pengkhianat juga. Begitulah sifat buruk menyebar dari satu orang ke orang lain. Kita mempunyai pilihan untuk belajar dan bangkit. Anda harus mencatat itu dan menyimpannya baik-baik. Anda adalah orang yang baik, dan Anda patut bangga dengan hal itu. Dengan menjadi baik, Anda tidak akan mendapat uang ataupun penghargaan. Namun, Anda akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar lagi di masa depan, sesuai hukum tabur tuai. Maka dari itu, ketika Anda ternyata dikhianati oleh orang, Anda harus bangkit. Anggaplah itu sebagai pembelajaran dan sebuah pertanda untuk menjauhkan orang yang tidak baik dari kehidupan Anda. Dengan mengambil sudut pandang yang lebih luas, kita tidak akan tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan. Sebaliknya, kita akan melihat bahwa ada jalan keluar yang menunggu di depan kita. Kabar buruknya yaitu ada beberapa orang yang rasa sakitnya sulit untuk hilang, terutama apabila orang itu dikhianati oleh orang yang dekat dan telah dipercayai. Seperti contohnya teman dekat, keluarga, rekan kerja, atau pacar. Lalu, apa solusinya? Solusinya sederhana, seperti yang banyak dikatakan orang, yaitu move on. Anda harus kembali fokus dengan kehidupan Anda sendiri, menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan, menjalani hari-hari dengan harapan mencapai tujuan Anda, mengapresiasi hal-hal kecil yang sebelumnya terlewatkan dengan semangat untuk membuktikan bahwa mengkhianati diri Anda adalah kesalahan besar bagi orang yang mengkhianati Anda. Kemungkinan besar Anda akan melihat orang yang mengkhianati Anda akan menemui kesulitan dan masalah dampak tabiatnya yang buruk. Sedangkan Anda akan mencapai tujuan Anda karena Anda tidak terlarut dalam kesedihan ataupun dendam dan cukup menjadi manusia sebaik mungkin. Dengan begitu, Anda bisa menunjukkan seberapa berharganya diri Anda. Ada sebuah kutipan dari seorang filsuf Stoikisme bernama Marcus Aurelius yang berbunyi, "Balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi orang yang melakukan kejahatan
pada diri Anda. Dalam pembahasan tadi, maka balas dendam yang terbaik adalah hidup dengan lebih baik. Jangan terjun ke level orang yang mengkhianati Anda. Namun, bangkitlah ke level yang lebih tinggi dan jauhi kezaliman orang lain, karena Anda sangatlah berharga. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai orang yang zalim, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.